dan virus. Jadi ini nanti sebenarnya saya yakin teman-teman semua itu udah paham benar mengenai tentang infeksi-infeksi ini merupakan salah satu materi yang pasti keluar di UKAI, pasti keluar di UKAI. Jadi memang harus banyak-banyak belajar mengenai infeksi. Nah, saya akan bahas pertama kali yaitu tentang mengenai bakteri. Otomatis yang menghambat bakteri itu adalah antibiotik. Jadi antibiotik ini salah satu yang harus diketahui adalah penetrasinya terhadap tubuh. Gitu. Jadi kalau kita mengetahui penetrasinya terhadap tubuh, kita bakalan mengerti yang antibiotik ini itu lebih baik di organ tubuh yang mana, seperti itu. Nah, contohnya yang ada di modul nih ya, penyakit infeksi. Nah, ini di CNS ini maksudnya di bagian kepala. Nah, ada yang dari yang sangat baik seperti chloramphenicol, metronidazole, rifampicin. Nah, yang baik itu seperti golongan karbamazepam, cefepime gitu ya, cefotaxime, ceftriaxone gitu. Lalu ada yang kurang baik sampai buruk itu golongan aminoglikosida, azitromycin, paritromycin, clindamycin, erythromycin. Belum masuk ya slide-nya ya. Ini ya contohnya. Nah, kalau di tulang itu yang sangat baik itu adalah cefazolin. Terus kalau di prostat, cotrimoxazole dan fluoroquinolone seperti cipro, levofloxacin gitu ya. Prostat ini misalnya yang infeksi bakteri prostatitis misalnya yang kemarin baru keluar di UKAI sebelumnya. Oke, yang paling penting mengenai antibiotik adalah mengenai mekanisme kerja. Nah, ini di modul udah lengkap banget. Dia ada beberapa tempat mekanismenya, misalnya ada cell wall synthesis, ini di dinding sel. Misalnya beta-lactam. Nah, contoh-contoh beta-lactam adalah penicillin, cephalosporin, carbapenem, dan monobactam gitu ya. Jadi kalau misalnya di soal ada alergi beta-lactam, itu penicillin dan cephalosporin itu nggak bisa dipergunakan. Tapi kalau misalnya di soal nanti diketahui dia alergi penicillin, itu cephalosporin masih boleh dipergunakan, gitu ya. Nah, juga ada golongan yang lain, vancomycin, bacitracin, dan di bagian sel membran itu adalah polymyxin. Lalu ada yang mekanisme kerjanya yang tempat hangoutnya itu di asam nukleat ya. Itu contohnya di sintesis folat, dia akan menghambat sintesis folat, itu golongan sulfonamid ya. Terus ada trimetropin, ini biasa nanti di combine jadinya cotrimoxazole gitu ya. Nah, lalu ada yang menghambat DNA dirase, itu adalah golongan quinolone. Misalnya contohnya ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ini di sini mainnya. Lalu ada juga di RNA polimerase, itu adalah rifampin atau kita sebut juga dengan rifampicin. Ya, lalu ada juga yang mainnya itu di sintesis protein. Nah, di sintesis protein ini ada yang 30 subunit, ada yang 50 subunit. Jadi kalau 30 subunit itu contohnya adalah tetrasiksin, aminoglikosida gitu ya. Nah, kalau aminoglikosida ini contohnya ada lagi misalnya streptomycin gitu ya, streptomycin, amikacin, gentamicin gitu. Nah, kalau misalnya yang 50 subunit itu ada makrolida, contohnya azitromycin, erythromycin gitu ya, ada chloramphenicol dan lainnya. Gitu. Ini jadi benar-benar harus tekankan ke belajarnya mengenai mekanisme kerjanya. Yuk kita bahas satu-satu.
ya. Nah, ini disalin dari modul, jadi modulnya obat UKA ini benar-benar udah lengkap, selalu direvisi gitu ya, berdasarkan guideline terbaru. Nah, ini ada ISPA dan SPB, infeksi saluran pernapasan atas dan infeksi saluran pernapasan bawah gitu ya. Kalau pernapasan atas itu dari bagian atas yang misalnya kayak otitis media, sinusitis, faringitis, laringitis, dan tonsilitis gitu. Nah, rata-rata kalau ISPA bagian atas ini dia amoxicillin atau amoxiclav gitu ya. Jadi tinggal tekan belajarnya lagi. Nah, kalau gimana kalau alergi amoxicillin gitu ya? Nah, harus ingat lagi second line-nya. Ya, misalnya otitis media, nah amoxicillin ini pasti di first line-nya. Kenapa? Karena dia termasuk ISPA gitu ya. Nah, misalnya nanti kalau dia alergi gitu ya, nggak bisa golongan penisilin, berarti pakai cotrimoxazole atau cephalosporin golongan 2 atau 3 gitu ya. Nah, otitis media ini menyerang telinga ya. Otitis media ini menyerang telinga. Nah, sinusitis ini di bagian hidung tepatnya, jadi ada rongga seperti sinus. Dia nanti akan ada cairan di situ sehingga terjadinya infeksi gitu. Nah, ini sama pakai amoxicillin. Nah, sekarang bisa pakai cotrimoxazole, erythromycin, dan sedikit gitu. Faringitis, tonsillitis juga seperti itu. Persaingannya pasti adalah amoxicillin gitu ya. Nah, lalu kalau yang SPB ini yang sering banget keluar itu juga bronkitis. Jadi bronkitis ini perselanya masih amoxicillin. Kalau dia bronkitis yang kronis dia yang ada faktor resiko dan dirawat itu pakainya fluoroquinolone, misalnya ciprofloxacin, levofloxacin ya. Umumnya sih kalau fluoroquinolone yang dipakai saluran pernapasan itu levofloxacin, oxyfloxacin ini yang paling umum sebenarnya ya dibanding dengan cipro. Lalu kalau bronkitis kronisnya dia simple, tidak ada faktor resiko, bisa pakai macrolida ya. Terus ada generasi cephalosporin 2 dan 3. Nah, apalagi yang sering masuk nih pneumonia ini langganan banget ya di UKAI. Pneumonia ini sering banget masuk. Nah, apalagi yang CAP, yang komunitas. Nah, itu yang paling first line-nya itu biasanya adalah macrolida. Jadi memang antibiotik macrolida ini contohnya seperti azithromycin, erythromycin ini kuat banget penetrasinya ke daerah paru-paru gitu. Makanya pada infeksi di BPOK gitu ya, BPOK itu juga first line-nya adalah golongan macrolida. Macrolida ini kuat banget di paru-paru. Sama seperti halnya fluoroquinolone yang seperti moxifloxacin atau levofloxacin. Ini yang untuk di hospital pneumonia itu pakainya adalah cephalosporin generasi 2, generasi 2 3, levofloxacin atau ceftriaxone. Nah, untuk TB sendiri, kita bahas TB sedikit. Ini sangat umum, pasti wajib keluar ya di UKA. Jadi teman-teman ini wajib paham sebenarnya ya, terutama yang misal kasus baru, kasus keumatan gitu ya, atau kasus kambuhan, atau lagi interaksi-interaksi yang terjadi pada obat-obat TB, terus ada kondisi khususnya itu seperti apa, interaksinya seperti apa, itu wajib diketahui gitu. Nah, tuberkulosis ini yang untuk kasus baru ini diambil dari tata laksana tuberkulosis di Permenkes 2019. Fase intensifnya itu 2 bulan ya, 2 bulan menggunakan HRZE. Jadi ada isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan fase lanjutan selama 4 bulan, yaitu menggunakan isoniazid dan rifampicin. Nah, ini yang perbedaannya. Kalau yang kemarin itu kan dia digunakan kalau isoniazid dan rifampicin ini 3 kali seminggu ya, karena kan ada HF3 gitu. 3 kali seminggu. Kalau sekarang ini digunakan setiap hari. Nah, kalau kasus rheumatan atau
atau kambuhan. Ada tambahan di sini, lihat ada yang dipakai adalah 2-HRZTS, ada isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin. Jadi ada tambahan streptomycin, itu golongan aminoglikosida. Lalu nanti dilanjutkan 1 bulan tanpa streptomycin, lalu nanti dilanjutkan 5 bulan isoniazid, rifampicin, dan etambutol. Sama yang seperti sebelumnya, kalau dari literatur terdahulu itu ada angka 3 di akhir yang dipakai, yang artinya dipakai 3 kali seminggu. Untuk sekarang ini dipakai setiap hari. Ya. Nah, kondisi khusus, nah ini sering banget keluar nih di ujian. Wanita hamil misalnya dia TB terus dia hamil. Nah, yang kontraindikasi adalah streptomycin karena menyebabkan ototoksi permanen. Jadi nanti dia melewati barrier plasenta. Ya. Nah, lalu ada penggunaan kontrasepsi, ini sering banget keluar ya, nanti interaksi. Gimana sih interaksi antara obat TB dengan kontrasepsi gitu ya. Jadi di sini tata laksana adalah gunakan kontrasepsi mekanik ya yang non hormonal. Keterangannya adalah interaksi rifampicin terhadap obat hormonal. Jadi ingat aja interaksi yang terjadi yang paling utama dari obat TB ini adalah rifampicin, karena dia obat rifampicin ini salah satu induser kuat ya, induser kuat. Jadi dia akan memperbanyak enzim gitu ya, memperbanyak enzim sehingga akan menurunkan kadar atau efek dari obat yang lainnya. Salah satunya adalah obat kontrasepsi. Jadi interaksi ini terjadi jika nanti mereka memakai enzim yang sama gitu ya, peraturannya seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan enzim yang sama, itu tidak akan terjadi interaksi. Oke, jadi ini rifampicin ya, jadi harus diingat. Jadi dia akan meningkatkan metabolisme. Ingat ya, kata metabolisme itu meningkatkan metabolisme sehingga akan menurunkan kadar dari obat lain. Jadi menurunkan kadar atau efek dari obat hormonal. Itu dia kata-katanya. Itu dia harus digarisbawahi. Ya. Nah, untuk pasien HIV ini juga ada peraturannya. Terapi TB selama 2-8 minggu kemudian dilanjutkan bersama HIV. Jadi TB-nya dulu nih, boleh 2 atau 8 minggu. Jadi boleh 2 minggu, boleh 4 minggu, boleh 3 minggu gitu ya. Batasnya 8 minggu. TB-nya tunggal sendirian gitu. Nah, setelah itu baru nanti berbarengan dengan obat HIV gitu. Nah, peraturannya lain, apabila CD4 kurang dari 50, maka pemberian ARV dapat dimulai 2 minggu pertama. Pemberian OAT fase awal dengan pemantauan. Ya, artinya seperti ini. Jadi tadi kalau misalnya TB-nya itu 2-8 minggu, ya terserah mau kita 2 minggu aja TB-nya atau 4 minggu aja TB-nya atau 8 minggu kita bilang. Ya TB-nya baru nanti berbarengan dengan obat HIV itu boleh. Tapi kalau nanti diketahui CD4-nya kurang dari 50, harus TB-nya itu harus 2 minggu aja. Jadi TB-nya 2 minggu, lalu nanti kombinasi pemakaiannya dengan obat-obat HIV gitu ya. Sedangkan untuk TB meningitis, pemberian ARV diberikan setelah fase intensif selesai. Oke, lalu yang sering lagi ditanyakan ini ya, resistensi TB. Jadi wajib mengetahui ini resistensi TB, misalnya monoresisten ini hanya salah satu jenisnya aja, kan mono satu ya, hanya salah satu jenisnya dan ini lini pertama gitu. Nah, poliresisten itu lebih dari satu jenis obat tuberkulosis lini pertama selain isoniazid dan rifampicin. Nah, kalau ada MDR atau multi drug resistant itu adalah isoniazid rifampicin secara bersamaan. Berarti kalau nanti ada isoniazid rifampicin udah resisten, nah itu sudah masuk ya MDR. Tapi kalau nanti ada SDR, sudah extensive drug resistant, berarti nanti ada fluoroquinolone yang resisten gitu ya, dan salah satu obat golongan aminoglikosida yang resisten gitu ya. Jadi nanti DBMDR, jadi nanti kalau SDR ini isoniazid rifampicin-nya udah resisten, ditambah salah satu golongan fluoroquinolone misalnya levofloxacin, dia juga resisten, dan ditambah lagi
jenis suntikan, misalnya kanamisin. Ini kan golongan aminoglikosida ya, aminoglikosida gitu. Atau kapreomisin atau dan amikasin gitu. Nah, ya kalau resistensi rifampicin itu rifampicin dengan atau tanpa resistensi terhadap obat lain yang terdeteksi menggunakan metode genotip, tes cepat atau metode fenotip konvensional. Oke, yang paling utama dari soal-soal UKAI ini adalah efek samping dari obat-obat TB. Ini wajib di